1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Ibu Hana Suprapti dari GBI Family Blessing. Kami sedang berbincang tentang murah hati. Silahkan Kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan ya. 0315046000, SMS WA 0813 330 60.000. Bu Hana, kalau kita sudah murah hati, bahkan mungkin sama seperti Bapak kita murah hati ya, kita nggak punya apa-apa, istilahnya tuh memberi dengan mencucurkan air mata, apapun itu bentuknya ya. Kadang-kadang kan kita berpikir bahwa kita mendapatkan respon atau timbal balik yang ya minimal sepadan lah gitu ya. Contoh misalnya kita ini nggak di rumah beras tadi seperti Bu Hana ya, uang tuh pas-pasan gitu, tapi tetap diberikan dengan berkorban, diberikan beras. Terus ternyata ya minimal kita pengen lah orang itu berterima kasih lah sama kita atau berbuat baik lah sama kita. Tapi kan tidak selalu respon orang yang kita murah hati ini seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita ini sudah murah hati, berkorban lagi, sudah nggak ada kita bagi gitu ya, tapi ternyata responnya biasa aja, atau bahkan mungkin tidak menyenangkan, atau bahkan sepertinya kita dipandang rendah begitu. Bagaimana Bu kalau direspon begitu? Pernah nggak ngalami gitu? Kalau direspon gitu ya ada. Tapi tergantung kita. Kalau kita lakukan, kan namanya aja murah hati. Wes lakukan aja, mau dihargai mau enggak, kita lakukan ditujukan untuk Tuhan. Gitu loh. Jadi orang mau menghargai mau tidak, mau berterima kasih mau tidak, Tuhan yang tahu. Jangan mikir aku melakukan ini supaya aku dapat ini. Jangan. Lakukan karena aku mengasihi Tuhan. Aku mau melakukan supaya orang melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Lakukan saja untuk fokus kepada Tuhan. Lalu kita lakukan untuk hal-hal kayak gitu. Ngapain kami rugi kalau kita melakukan untuk hal pengen diterima kasih, pengen dapat hormat. Rugi. Lakukan aja untuk Tuhan. Sudah. Apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan. Jadi Tuhan yang memberi upah gitu loh. Upahnya datang dari Tuhan. Mazmur 126 ayatnya yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, ia akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi kalau kita lakukan, kita wis dalam keadaan apapun, kalau Tuhan sudah suruh, lakukan aja. Ayatnya yang ke-6 berkata, orang yang berjalan maju dengan sambil menangis dan menabur benih, pasti loh ya, dia pulang dengan sorak-sorai. Lah, kalau kita lakukan untuk Tuhan, yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan, lah Tuhan hukumnya tabur tuai. Bukti lo pas kemarin itu saya lakukan semua itu bar ya entek rasanya kan wis kayak apa ya, masem corona di rumah nggak punya duit lah gitu, wis entek duit bar ditabur. Tapi aku lakukan untuk Tuhan karena aku mengasihi Tuhan. Aku menabur dengan mencucurkan air mata. Belum ini langsung ada orang yang digeraknya Tuhan memberkati loh. Padahal nggak minta ya? Padahal nggak minta aku. Karena aku melakukan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku bergerak dengan Tuhan yang Tuhan suruh lakukan. Tak lakukan. Wong yang nyuruh Bapak kok. Bapak nggak membiarkan anaknya itu dibiarin kelaparan. Apalagi musim corona kayak gini, anakku di rumah, anakku nganu gini, nanti kayak apa? Tuhan itu selalu menyediakan tepat ada waktunya. Amin. Makanya itu lakukan aja. Kalau digeraknya Tuhan, lakukan aja. Tidak peduli respon orang. Tidak peduli respon orang. Jangan nganu orang. Tetapi apa kata firman Tuhan? Hidup kita ditentukan dengan firman Tuhan. Musim corona banyak orang stres, banyak orang takut. Kita tidak perlu takut dengan corona, tidak perlu takut dengan apapun, tetapi kita jangan mencobai. Kita tetap waspada dan berjaga-jaga. Lakukan aja, wis digerakkan Roh Kudus. Dan juga jangan sampai kita jadi Tuhan. Maksudnya? Kadang orang kita karena kasihan kita memberi, itu yang salah. Lakukan. Kalau orang suruh beri, diberi aja. Tapi kalau orang itu memanfaatkan kita, kadang-kadang banyak. Saya pun juga banyak orang yang kayak gitu, memanfaatkan. Tapi saya belajar, kalau Tuhan nggak gerakkan, nggak tak kasih.
Betul. Soalnya nanti orang itu aku jadi Tuhan, sedikit-sedikit ke rumah saya, sedikit-sedikit minta saya. Jadi saya mau belajar apa kata Tuhan. Lek Tuhan suruh masih saya ndak punya, pas mepet adanya itu, langsung kasihkan ta. Makanya kita perlu kemurahan Tuhan ada di dalam diri kita. Supaya kita, kalau kita pengen mendapat kemurahan, kita harus berani melakukan kegerakan Roh Kudus. Makanya kita harus intim dengan Tuhan, kita harus dekat sama Tuhan, supaya kita belajar di saat seperti ini loh. Ini saatnya belajar untuk mengandalkan Tuhan dan belajar supaya iman kita benar-benar kepada Tuhan. Tidak salah motivasi. Jangan bermotivasi kalau melakukan apa-apa. Lakukan aja untuk menyenangkan Tuhan. Maumu apa Tuhan? Jangan mauku. Tapi maunya Tuhan itu apa? Makanya Roh Kudus yang memimpin kita harus minta pimpinan. Kalau kita nggak dipimpin Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menuntun kita, untuk mengajar, mendidik kita, supaya kita peka dengan Tuhan. Kalau kita nggak peka sama Tuhan, kita nggak bisa melakukan jujur secara manusia. Kita nggak dipimpin Roh Kudus. Wong kita sendiri nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Mosok kita seadaan kayak ngini gak ada wong sing duwe-duwe akeh rawani opone kene sing lagi ngepres ngene. Tapi ketika kita berani, buktinya Tuhan membuktikan bahwa orang yang taat dan melakukan itu nggak ditinggalkan. Amin. Pas butuh pas ada. Itu namanya hidup pas-pasan. Itu namanya hidup pas-pasan. Pas butuh pas ada. Ini loh namanya hidup kelimpahan. Iya. Jadi respon orang jangan menentukan kemurahan hati kita ya. Tapi juga jangan mau dimanfaatkan. Nah, ini butuh kebijaksanaan sendiri loh. Makanya perlu hikmat Tuhan iku mong lho. Lah bagaimana kalau kita tidak pernah baca firman, kita nggak pernah, gak bisa baca firman itu terus kita dengerin khotbah. Kita bukan orang yang hebat, kita terus belajar supaya kita rendah hati, bisa menjaga hati terus. Hati ini harus terus dijaga, bukan hartanya. Saya mau misalnya saya siap kok semuanya tentang segala sesuatu. Kalau Tuhan panggil aku sekarang ini, aku dibawa rapture sekarang pun saya siap. Kenapa? Karena saya mau belajar, hidupku dituntun Tuhan. Jangan sampai aku ini punya persoalan dengan orang. Apalagi soal uang. Jangan menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Dengan apa yang ada padamu. Dan aku tidak pernah meninggalkan kau sekali-kali loh. Itu yang luar biasa. Itu janji Tuhan ya? Janji Tuhan itu ya dan amin loh. Aku sampai gini, Tuhan tolongin aku tuh mau apa ya, misalnya uang, keadaan corona kita harus bijak. Jangan beli apa-apa yang tidak dibutuhkan. Jangan nuruti mata, jangan keinginan. Saya tuh sampai gak pernah loh saya tuh. Saya nggak pernah. Kalau misalnya mau ke Indomaret apa beli tisu, tuh beli apa salah satu, beli baygon. Jujuk nek baygon wis pulang. Gak mau lihat lain-lain. Loh, kita sendiri yang harus jaga soalnya. Iya. Kalau enggak kita ini mata wanita tuh lihat diskon gitu, nggak penting pun dibeli ya. Nggak penting pun mumpung. Kadang-kadang memang saya lagi pas gitu, kadang itu pas kebutuhan saya untuk butuh. Gak apa-apa sih pas diton mumpung murah. Jadi nanti aku masih gak punya uang, aku bisa wis punya. Lah kayak baygon, yang keperluan. Jangan yang bukan keinginan. Oke. Hati-hati ya, karena kita ini kadang-kadang bingung atau tidak bisa memahami yang namanya kebutuhan dan keinginan. Apalagi setelah dikurung sekian lama di rumah. Ketika bisa keluar, semua dibeli, Bu. Penting nggak penting pun dibeli. Memang seperti itu, apalagi Bu, wanita. Kita bicara wanita ya. Kalau ya mungkin ada juga pria yang begitu sih ya. Kalau bicara tentang murah hati, itu harusnya wanita punya lebih murah hati karena punya hati yang lembut. Tetapi gini, kadang-kadang yang membuat kita tidak menjadi murah hati karena kita ini kadang mikir nanti saya kurang, jadi saya beli ini dulu, mikir dirinya dulu. Apakah itu salah? Mikirnya diri. Kalau orang rumah tangga, mungkin karena saya nggak rumah tangga ya, nggak ada sing gandoli, nggak ada sing gandoli. Jadi ini kita bisa langsung bertindak sendiri, nggak usah minta
izin dengan suami, ndak izin dengan siapa-siapa. Kita kan melakukan dengan sendiri. Jadi ini kita kan hidup sendiri. Lain dengan orang rumah tangga punya anak, misalnya punya anak perlu ini, perlu itu, perlu makanan. Makanya sebagai seorang istri harus bijak. Lek habis gajian punya uang, kebutuhan itu harus di planning dulu. Kebutuhannya harus planning. Ojo terus langsung bar gajian punya duit langsung sembarangan belonjo. Ambil pertama untuk Tuhan, bagian 10%-nya dikasihkan. Setelah itu belonjo sing sesuai, misalnya susu anak, bayar les, semuanya tuh wis langsung ndang ditoto gitu loh. Ndang ditoto rapi semuanya, kebutuhan selama 1 bulan wis tahu gajiane suamine sak gini, ndang ditoto itu. Ndang ditoto supaya kita walaupun ndak punya uang cuman seberapa dipakai, tapi di rumah punya kecukupan. Terus baru kalau makanya kegerakan, nggak digerakkan tuh kan jangan karena sungkan memberi. Ingat itu, jangan karena sungkan, tetapi menunggu Roh Kudus untuk mengajar. Lek Tuhan minta pimpin Tuhan, jangan salah memberi, gitu loh. Lebih tahu kebutuhan kamu karena kasihan kamu mbok kasih nebar beda loh. Orang memberi dengan suruhan Tuhan, diperintah Tuhan, Roh Kudus menggerakkan, sama kita sendiri karena kasihan itu beda. Beda. Kalau Tuhan yang nyuruh kita dalam keadaan nggak ada ngepres, disuruh, Tuhan wis nyediakan di belakang nih, wis menyediakan, gitu loh. Tapi kalau karepe dhewe terus nepas kebutuhan ngomong aku wis melakukan ini, aku wis memberi, aku gak nyuruh aku wis nganu-nganu lah, Tuhan aku gak nyuruh kamu gitu. Soalnya jadi memberi dengan kegerakan Roh Kudus yang diperintah Tuhan. Ini juga kadang-kadang dijadikan alasan loh Bu. Tuhan nggak gerakan saya kok. Sedih sih, Tuhan nggak gerakan saya kok gitu. Gak, karena orangnya nggak deket sama Tuhan. Itu dia. Harus hati-hati juga ya. Orangnya nggak punya pengenalan sama Tuhan, nggak betul-betul di kanu Roh Kudus. Jadi orang dengan dalih, aku gak digeraknya Tuhan. Gak digeraknya Tuhan. Tapi kalau kita dituntun Tuhan, ya urusanmu lah, minimal taat ambek Tuhan, mengembalikan miliknya semuanya. Orang yang suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, gak mungkin nih, gak mungkin nih rasanya, wong gak murah hati. Wong saya misalnya kayak ke mall, kamu pergi kan nganu mana gitu. Kemarin waktu nyelawat nek nggone Ade Jasa itu ya gitu. Waktu kita bersih-bersih ya. Kita di kamar mandi ada orang cerita musim corona kayak gini, orang tuaku wis tuwek, gak iso kei mangan sing enak gitu. Gitu hati kita wis tersentuh bisa. Hati kita wis digerakne Tuhan. Seberapa kita ada wis kasihkan. Ini berkat dari Tuhan, itu wis memuliakan Tuhan. Padahal gak kenal. Tuhan Yesus gak kenal. Tuhan Yesus memberkatimu. Ini ya, memberkati kamu. Terima kasih. Tuhan mengembalikan berlimpah-limpah. Orangnya otomatis tak doakan rezekinya banyak ya Bu, ya nganyah nyeluk aku nyonya. Iyanya tak doakan ya. Aku sampai begitu. Lah otomatis loh di saat bukan banyaknya jumlah. Tergerak orang ndak kenal kita nganuk nih itu sudah merupakan apa ya? Orang wis nganuk Tuhan tau ngono. Oke. Baik. Kekasih Tuhan, memang dalam praktek ini harus dilatih ya Bu ya. Harus dilatih. Tidak peduli apapun yang bisa Anda berikan sebagai bentuk kemurahan hati Anda, entah itu secara materi, entah itu apa tadi doa. Pengampunan. Itu senyum juga harus murah senyum ya. Aja ya. Harus murah senyum ya. Murah masih kak saya itu kadang-kadang gini. Aku menyanyi di rumah apalagi sekarang ibadah online. Ya aku ya kayak nek gereja. Buanter bentong goku ya ngerti gak apa-apa. Soalnya memang Mbak Hana gak nang gereja ibadahe. Lah makane aku lek menyanyi banter kuwi jenenge aku ibadah. Menyanyi ya kayak di gereja tepuk tangan aku wis pokoke banter ngono. Iya. Dan itu apa namanya kalau orang suka dengar itu juga apa namanya? Istilahnya kita menghibur orang juga ya. Oke. Kekasih Tuhan, tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak bisa memberi apapun kepada orang lain ya. Selalu ada yang bisa diberikan. Minimal perhatian, senyum, doa. Memberi senyum tuh gak bayar Bu ya. Gak bayar, gratis. Tapi banyak orang yang mahal senyumnya. Aku lagi sariawan kok kon senyum. Sakit gigi. Gigiku lagi sakit. Itu dia. Kekasih Tuhan, saya rindu untuk kekasih Tuhan
bisa berbagi juga bersama dengan kami atau bertanya, berdiskusi berkaitan dengan murah hati ini. Silakan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon 0315046000, SMS WA 081333060000. Ini ada beberapa yang sudah WhatsApp menginformasikan penerimaan radio Sangkakala. Saya perlu tahu apakah dengar dari aplikasi atau dari radio, supaya saya bisa cek ke bagian produksi mana yang harus dicek gitu ya. Mungkin bisa diinformasikan kepada kami apakah penerimaan di radio Anda atau di aplikasi Anda normal saja, karena ada beberapa yang bergabung suaranya hilang tapi sudah muncul lagi. Kekasih Tuhan, silakan, saya tunggu feedback dari Anda. Bisa bertanya, berdiskusi atau berkaitan dengan penerimaan radio Sangkakala di tempat Kekasih Tuhan. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.